Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai network yang terbaru lagi ya. Oke rekan, dan di sini ada informasi yang sangat mantap sekali dikutip dari network Xinjiang dari negara Cina. Yang mana di sini untuk network Xinjiang di sini memang selalu memberitakan informasi-informasi terkait dengan network ya, terutama yang ada di negara Cina ya rekan-rekan. Dan apa itu network Xinjiang ya? Nah, di sini keterangannya adalah network jauh melampaui kognisi kita. Dia bukan hanya cryptocurrency, dan dia adalah sistem inovatif yang sangat hebat ya. Sistem operasi rantai publik ekologi browser dengan protokol Pi sebagai teknologi dasarnya. Jadi di sini menggunakan jaringan tersendiri atau menggunakan blockchain tersendiri ya, yaitu network ya. Kemudian ada aplikasi query blockchain, aplikasi KYC dan lain-lain. Bitcoin hanyalah izin untuk sistem besar ini ya rekan-rekan. Kemudian di sini ada informasi yang cukup mantap sekali ya. Oke rekan-rekan, dan informasi yang pertama di sini akan saya ulas ya. Yang pertama di sini ada Beijing International Trade Building Technology Co. Ltd. Kemudian juga ada supermarket dari China Resort Vanguard. Kemudian yang ketiga ada Ground Tyco Ltd. Ketiga merchant ekologi ini semuanya adalah merchant VIP dan GCV. Dua dari tiga bisnis ini adalah perusahaan milik negara dan satu adalah perusahaan dari pusat ya rekan-rekan. Nah, rekan-rekan, menurut informasi yang ada dari negara Cina di sini sudah sangat jelas sekali dan sangat mantap sekali ya, dan tidak perlu diragukan lagi bahwa network memang sudah diakui dan boleh beroperasi di negara Cina ya. Jadi di sini memberikan keuntungan tersendiri, dan buat informasi di sini negara juga ikut campur ya rekan-rekan. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada perusahaan ya, semacam perusahaan Beijing International Trade. Kemudian juga ada supermarket China Resort ya. Kemudian juga ada Ground Tyco Ltd. Yang mana di sini merupakan merchant ekologi atau bisa dikatakan mall-mall pendukung network kelas atas ya rekan-rekan. Jadi di sini merchant VIP dan juga menggunakan harga GCV atau harga konsensus global. Menariknya lagi di sini ya, berketerangan di sini ya, dua dari tiga ini adalah milik negara rekan-rekan. Jadi negara Cina juga ikut andil dalam proyek cryptocurrency network itu sendiri ya. Dan satu lagi adalah perusahaan milik pusat. Nah, ini sangat mantap, dan kalau kita lihat di sini ada keterangan seperti berikut ini ya. Nanti rekan-rekan juga bisa mengunjunginya ya dengan masuk dalam Pi browser, kemudian tekan saja https://pimall.tk ya rekan-rekan. Tabelnya akan seperti berikut ini, dan di sini dalam bentuk bahasa Cina. Kemudian di sini harganya sangat murah sekali untuk para pionir-pionir semuanya ya. Harganya adalah harga GCV. Artinya rekan-rekan yang memiliki satu koin Pi saja bisa memborong produk-produk yang ada di sini yang sedang dikembangkan oleh komunitas dari negara Cina. Ini sangat mantap, jos luar biasa sekali ya. Dan untuk para pionir-pionir semuanya yang menjadi hater atau pionir-pionir semuanya yang tidak percaya ya, dan bahkan menganggap untuk network itu tidak memiliki blockchain sendiri, dan network itu mungkin semacam coin scam dan lain-lain ya, itu terserah rekan-rekan semuanya. Artinya di sini saya selalu memberitakan informasi-informasi berdasarkan sumber-sumber data yang ada terkhusus dari negara Cina ya. Nah, sudah sangat jelas sekali bahwa network itu memang memiliki blockchain sendiri, yaitu jaringan Pi ya rekan-rekan. Jadi di sini akan dikaitkan dengan blockchain BNB atau Binance Smart Chain ya, mungkin kurang lebih seperti itu, melalui Pi Bridge. Nah, beberapa waktu yang lalu pernah saya bahas. Dan itu berkaitan dengan swap coin ya, yang mana di situ bisa terjadi ketika memasuki fase open mainnet. Kita bisa menukarkan koin Pi kita dengan cryptocurrency yang lain, bahkan dengan mata uang rupiah rekan-rekan, atau bisa di withdraw ya. Nah, kemudian di sini fungsi daripada ekologi di sini adalah membentuk kekuatan ya, atau mematangkan ekosistemnya sebelum memasuki fase open mainnet tentunya rekan-rekan. Nah, ini sangat mantap ya. Kemudian kalau perkembangan di Indonesia, saya rasa di sini ya kita tinggal ikuti saja ya rekan-rekan. Nah, bagaimana perkembangannya ya. Yang pasti di sini Cina memang memegang peranan yang sangat penting dalam mensukseskan proyek Pi network kesutan Dr. Nicholas Kokalis ini. Kemudian di sini kalau kita lihat ke informasi berikutnya ya, di sini ada mall lain yang mendukung konsensus global. Di sini ada komunitas GCV berfokus pada pembangunan barter ekologi ya, dan di sini ada keterangan white paper. Pembukaan jaringan utama bergantung pada kematangan ekologi dan teknologi ya. Kemudian juga ada tes online GCV Mall. Kemudian menyambut umpan balik dari Testnet ya, dan bersama-sama membuat gerakan GCV rekan-rekan.
Nah, lagi-lagi di sini memang GCV itu penting ya, karena di sini untuk mendorong daripada harga P-Network agar bisa bertahan ratusan tahun ya, karena di sini P-Network berfungsi sebagai alat pembayaran untuk barter di dalam mall-mall yang tersedia di sini rekan-rekan. Jadi fungsi utamanya memang sebagai cryptocurrency dan juga sebagai currency atau mata uang digital terinskripsi secara global ya. Nah, oke rekan-rekan, dan beberapa waktu yang lalu saya pernah membahas tentang mall GCV ya, yang sukses akan melakukan barter pada 5 Desember dengan membandrol sebuah jam tangan dan juga ratusan perhiasan ya dengan harga konsensus global. Dan itu sangat nyata dan realistis ya. Dan di sini keterangannya ya, terima kasih kepada mall GCV atau mall $314.000 untuk membuat ini terjadi menjadi nyata ya. Artinya di sini untuk pionir-pionir atau komunitas dari negara Cina tidak main-main dalam menyambut proyek P-Network itu sendiri ya, dan mereka menciptakan ekologinya sendiri, mereka menciptakan mall-mall sendiri, dan bahkan mereka membuat produk-produknya sendiri dibanderol dengan harga koin P yang mereka bandrol dengan harga komunitas dari mereka, yaitu 1P sama dengan $314.000 atau setara 4 miliar. Kalau kita lihat di sini tampilannya ya rekan-rekan, di sini ada mall baru Picentor.com ya, meskipun di sini belum terhubung dalam sedeka P-Network, tapi di sini cukup mantap sekali pergerakannya untuk komunitas dari negara Cina. Di sini akan ada mall-mall baru ya yang bertebaran di negara Cina ya rekan-rekan untuk mendukung ekologinya ya. Ini cukup menarik sekali untuk kita nantikan pada bulan Desember ini, semoga ada info yang signifikan. Kemudian di sini kalau kita beralih ke info berikutnya, di sini ada P-Mall. China Resort Framework telah memasuki Mall Pailizen ya. Nah, di sini contohnya seperti berikut ini. P-Mall.pk ya. Nanti rekan-rekan juga bisa mengaksesnya sendiri di dalam Pi browser rekan-rekan semuanya. Nah, di sini saya hanya menyampaikan informasi-informasi yang saya rasa cukup mantap, cukup menarik sekali ya untuk rekan-rekan ikuti info-infonya ya. Dan di sini juga ada perusahaan besar, dan perusahaan besar akhirnya telah datang. Dalam 2 hari terakhir saya telah melihat beberapa mall yang ramah lingkungan telah dimulai ya. Kemudian juga ada pengusaha besar. Kemudian juga ada kapitalis dan bisnis yang benar-benar kuat mulai bermunculan. Dan di sini ada hashtag Web3 ya, mendorong duta besar. Artinya di sini sesuai dengan informasi yang pertama ya rekan-rekan, di sini sudah mulai perusahaan-perusahaan besar yang akan bergabung dengan project atau bergabung dengan blockchain P-Network ya, yang mana di sini bisa memperkuat ekosistem jaringan Pi itu sendiri. Ini sangat mantap sekali ya. Nah, mungkin rekan-rekan yang tidak percaya ya silakan saja ya. Karena di sini untuk koin Pi rekan-rekan itu memang sangat dihargai sekali oleh berbagai komunitas di belahan dunia ya. Dan mungkin untuk rekan-rekan semuanya yang menggarap project koin-koin micin, ini mungkin akan sedikit berbeda dalam memahami konsep project daripada P-Network itu sendiri, yang berbeda dengan project cryptocurrency yang lain yang sama sekali untuk P-Network tidak melakukan ICO atau tidak melakukan semacam penjualan token di awal ya untuk membentuk harganya. P-Network memiliki strategi yang tersendiri oleh core team, yaitu mematangkan ekologinya di dalam fase mainnet tertutupnya sebelum benar-benar siap dan matang untuk meloncengkan fase open mainnet. Kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan. Dan untuk rekan-rekan yang baru mengenal channel ini, silahkan di scroll saja ya sampai bawah agar rekan-rekan bisa memahami info step by stepnya. Terima kasih.